Kejadian ini terjadi di tahun 2005 di Tangerang. Ada satu keluarga yang tinggal di satu klaster perumahan. Keluarga ini tuh tinggal di sana kurang lebih 10 tahun. Dari yang klasternya masih kosong sampai udah keisi semua. Keluarga ini isinya suami, istri, dan satu anak. Kita sebut aja suaminya namanya Pak Indra, istrinya Budita, dan anaknya Reza. Pak Indra sama Budita kira-kira umurnya udah 50 tahunan dan Reza 20 tahun. Budita itu termasuk tetangga yang supel dan suka bergaul sama tetangga-tetangga satu klasternya. Karena ibu rumah tangga, jadi hidupnya tuh sehari-hari kebanyakan di rumah. Dia tuh juga suka bikin acara-acara buat tetangganya, kayak 17 Agustusan, tahun baruan, sampai arisan ibu-ibu juga dia yang selalu ngajak. Budita paling dekat sama tetangga sebelah rumahnya persis, namanya Bu Ulfa. Karena mereka seumuran dan anak mereka tuh juga gak beda jauh umurnya. Jadi suka nanya-nanya soal sekolah anaknya juga. Bu Ulfa ini termasuk yang paling berada di satu klaster itu. Rumahnya dia sendiri itu 2 kafling, sampai-sampai dia tuh juga punya 3 rumah di klaster itu. Dan kalau ada acara-acara klaster, dia selalu yang nyumbang paling banyak. Tapi Bu Ulfa ini tuh termasuk orang yang humble banget Moebi. Gak pernah milih-milih dalam bergaul, semuanya dia rangkul sampai jadi deket banget. Sampai akhirnya Budita tuh bingung. Kayak udah semingguan dia tuh gak ketemu sama Bu Ulfa. Dia ngeliatin rumahnya dari depan juga kayak gak ada peradaban. Terus Budita tuh ngomong ke suaminya, Pak Indra. Dia bilang, kenapa ya Bu Ulfa udah seminggu ini kok gak kelihatan? Rumahnya juga kelihatan kosong. Terus Pak Indra jawab, ya paling keluar negeri sama keluarganya. Biasanya kan tiap tahun begitu. Ngedenger itu Budita baru keinget juga kalau Bu Ulfa tuh setiap tahun emang pasti keluar negeri sama keluarganya. Tapi yang bikin dia masih mikir tuh, kok tumben gak ngasih tahu? Karena biasanya tuh selalu ngomong dulu ke Budita. Tapi Budita akhirnya mikir, ya mungkin dia lupa aja kali ya buat ngasih tahu ke Budita. Ya biasanya ngabarin gitu ya. Benar, ngasih tahu doang. Nah akhirnya sekitar jam 9 malam, tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok rumah Budita. Pas dibukain sama Buditanya sendiri, ternyata itu tuh Bu Ulfa. Langsung heboh kan tuh Budita. Terus langsung disuruh masuk juga. Tapi pas disuruh masuk, Bu Ulfanya tuh diem aja. Mukanya Bu Ulfa di sini juga nggak kayak biasa, pucet, rambutnya juga agak berantakan. Karena Budita ngeliat Bu Ulfa pucet banget kayak orang sakit, Budita akhirnya bilang, Bu tunggu aku bikinin teh panas ya. Ibu masuk sini aja duduk di ruang tamu. Akhirnya Budita cepet-cepet lah bikin teh panas. Dan pas dia balik ke pintunya, Bu Ulfa tuh udah gak ada. Terus malamnya akhirnya dia ceritalah ke Pak Indra. Dia bilang kalau tadi tuh Bu Ulfa mampir, tapi mukanya tuh pucet banget. Dan tiba-tiba Bu Ulfa tuh hilang pas lagi dibikinin teh sama Budita. Tapi rumah Bu Ulfa pun juga masih kosong. Ya Budita gak sempet ngecek rumahnya sih Moy. Soalnya udah malam juga waktu itu. Iya. Akhirnya sekitar jam 11 malam, Budita siap-siap tidur. Tapi pas baru mau tidur, Budita tuh denger kayak ada suara kenceng banget. Suara perempuan teriak-teriak terus nangis. Pak Indra pun denger suara itu. Akhirnya karena penasaran dan suaranya makin kenceng, Budita sama Pak Indra lari ke kamar anaknya. Tapi pas dibuka pintunya, Reza tuh udah tidur. Sumber suaranya tuh bukan dari rumah mereka Moibi, malah dari rumah sebelah, rumahnya Bu Ulfa. Akhirnya jam 11 lebih mereka mutusin tuh buat keluar rumah dan nyoba ngebel rumah Bu Ulfa. Soalnya suara yang mereka dengar udah bukan teriakan sama tangisan lagi, tapi suara minta tolong juga. Shit. Mereka ngebel lah ke rumah Bu Ulfa. Sekali dibel gak ada yang keluar, 2 kali pun sama, sampai akhirnya ketiga kali. Yang keluar tuh pembantu sama supir rumahnya. Nanyalah Budita, Mbak, Mas, Bu Ulfa kenapa ya? Kedengeran dari rumah saya ada suara minta tolong. Dan itu suara Bu Ulfa. Tapi pembantu sama supirnya tuh mukanya takut, bahkan diem aja. Pas pelan-pelan diajak ngobrol, akhirnya mereka tuh bilang kalau sebenarnya Bu Ulfa tuh udah seminggu gak pulang ke rumah. Dan suaminya juga gak selalu ada di rumah dari seminggu lalu. Padahal biasanya selalu pulang malam, tapi kali ini tuh lagi jarang banget pulang. Pulang cuma buat nengokin keadaan anaknya doang. Di situ Budita sama Pak Indra tuh kaget banget, karena baru aja tadi jam 9 malam Bu Ulfa kan nyamperin ke rumahnya Budita kan. Nggak denger itu akhirnya Budita sama Pak Indra nggak mau perpanjang obrolan. Mereka mutusin lah buat balik ke rumah lagi. Terus? Nah besoknya Budita tuh emang ada jadwal arisan sama tetangga-tetangga lainnya. Di momen ini tuh Budita mau mastiin kalau Bu Ulfa tuh sebenarnya ada beneran atau enggak. Karena Bu Ulfa tuh nggak pernah absen di arisan bulanan. Sekitar jam 1 siang Budita datang ke rumah tetangganya, Bu Rini. Pas datang semuanya udah kumpul, dan pas dia lihat sekitar, gak ada tanda-tanda dari Bu Ulfa. Obrolan sepanjang arisan itu juga ada tuh ngebahas tentang Bu Ulfa. Ibu-ibu yang lain tuh ternyata juga penasaran kalau Bu Ulfa tuh kemana.
Soalnya tumben banget HP-nya tuh mati, nggak bisa dihubungin sama sekali. Tapi di situ Budita tuh milih buat diem aja. Dia juga nggak mau ceritain kejadian yang kemarin dialamin itu. Malamnya pas pulang pun Budita langsung cerita ke Pak Indra. Dia bilang kalau ibu-ibu juga udah pada nyadar kalau Bu Ulfa tuh ngilang. Ya karena mereka berdua juga gak bisa apa-apa, jadi mereka tuh nunggu info berikutnya. Mereka juga berharap kalau Bu Ulfa tuh gak kenapa-napa. Sekitar jam 10 malam pas Budita sama Pak Indra udah siap-siap mau ke kamar, tiba-tiba TV di ruang keluarga mereka tuh nyala sendiri. Dan ada suara ketokan pintu depan rumah tuh kenceng banget. Budita larilah ke depan TV dan langsung matiin TV-nya. Sedangkan Pak Indra langsung jalan cepet ke pintu rumahnya. Karena Pak Indra tuh sebenarnya agak takut, soalnya pagar depan tuh udah digembok. Jadi siapa yang bisa masuk sampai ke depan rumah mereka kan? Akhirnya Pak Indra ngecek dulu dari jendela sebelah pintu. Dan bener aja Moebi, gak ada siapa-siapa. Tapi suara ketokannya tuh masih ada. Aduh. Akhirnya Pak Indra nyuruh Budita cepet-cepet naik ke atas, masuk ke kamar mereka. Pak Indra bilang ke Budita kalau ini tuh kayaknya ada yang gak beres. Terus Pak Indra juga bilang kalau ada suara ketokan pintu lagi jangan dibukain pokoknya. Pak Indra di situ juga nyamperin kamar Reza untuk ngasih tahu hal yang sama. Akhirnya sekitar jam 11 malam mereka tidur. Pas udah setengah tidur, tiba-tiba ada suara ketokan pintu. Tapi dari kamar Budita dan ketokannya tuh pelan kali ini. Sampai ke kamar. Sampai ke kamar Moy. Wow. Karena setengah sadar, Budita yang baru bangun tuh langsung jalan ke pintu buat ngecek. Awalnya dia mikir kalau itu tuh Reza. Tapi pas dibuka, ternyata itu tuh Bu Ulfa yang udah berdarah-darah, bajunya robek-robek, kepalanya tuh ketancep pisau sambil bilang, "Tolong." Aduh, ini serem banget. Wah, ngeliat itu Budita tuh langsung banting pintu, lari, terus langsung bangunin Pak Indra. Di malam itu juga Moibi, mereka berdua langsung nyamperin rumah Bu Ulfa. Mereka ngebel berkali-kali sampai ada yang bukain. Sampai mereka di situ tuh juga manggil satpam dan RT yang juga tetangga mereka, buat mastiin kalau Bu Ulfa ini tuh gak kenapa-napa. Nah rencananya mereka semua tuh mau masuk ke rumahnya Bu Ulfa. Tapi sebelum maksa masuk, akhirnya pembantu sama supirnya ini tuh bukain pintu. Mimik mereka tuh penuh ketakutan gitu loh. Dan tanpa ada perlawanan, mereka tuh langsung bolehin Budita, Pak Indra, RT sama satpam buat masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah Bu Ulfa pada saat itu tuh kosong. Anaknya Bu Ulfa di situ tuh juga lagi nginep di rumah temennya, karena orang tuanya juga nggak pulang-pulang. Jadi kenapa pembantu sama supirnya langsung izinin masuk tuh? Karena sebenarnya udah semingguan ini, setiap malam mereka tuh dengar dari kamar Bu Ulfa ada suara teriakan, nangis dan juga minta tolong. Tapi karena mereka tahu Bu Ulfa nggak di rumah, mereka tuh nggak berani naik ke kamarnya yang ada di lantai 3. Akhirnya mereka rame-rame naik ke kamar Bu Ulfa dan sesuai dugaan, kamarnya tuh dikunci. Karena ada satpam sama RT, jadi akhirnya mereka dobrak paksa lah pintunya. Dan pas didobrak, di dalam tuh banyak banget darah di lantai, di kasur. Terus baunya tuh juga bau anyir banget kamarnya. Akhirnya rumah Bu Ulfa di situ dijadiin TKP. Terus supir sama pembantunya juga buat sementara dipulangin dulu, karena suaminya ini tuh nggak tahu di mana dan nggak ada yang bisa ngehubungin juga. Nah seminggu kemudian, jasadnya Bu Ulfa tuh ketemu di semak-semak rumah kosong yang jaraknya 5 kilo dari klaster itu. Anjing. Wah anjrit. Dan ternyata Moibi, katanya Bu Ulfa ini tuh dibunuh dengan sadis sama suaminya, yang ternyata pakai pesugihan dan jadiin Bu Ulfa sebagai tumbal. Fuck. Anjrit. Berarti selama ini Bu Ulfa hilang bukan karena... Jadi kejadian ini tuh sekitar tahun 2010. Ada 4 orang cewek, namanya Mira, Jena, Dita, sama Jasmine. Mereka baru masuk SMP dan jadi kenal karena satu pesantren. Sama gitu ya. Nah jadi mereka tinggal di sana tapi sambil sekolah. Di sana tuh mereka nggak dibolehin untuk megang HP. Jadi HP mereka dikumpulin ke gurunya dan boleh dipakai kalau keadaan urgent aja. Nah jadinya mereka harus bersosialisasi banget kan di sana. Tapi karena dari zaman baru masuk sekolah mereka udah akrab berempat, jadinya mereka tidurnya satu kamar. Satu kamar di pesantren itu kayak ada sekitar 10 orang. Nah udah nih suatu hari pas semua pelajaran udah selesai, mereka berempat jalan dari ruangan kelas ke kamar mereka. Jalannya tuh lumayan jauh, soalnya beda gedung kan. Pas udah sampai kamar mereka sekitar jam 5, Jasmine nyeletuk, tahu nggak? Kemarin aku bawa ini dari rumah. Terus Jasmine ngeluarin papan game, kayak game Ouija gitu. Jadi itu tuh kayak papan game. Ini game yang orang percayanya sih untuk manggil makhluk halus. Jadi lo naruh tangan lo di atas kayunya, terus nanti kayu yang dipegang tuh bakal digerakin sama makhluk halus. Karena di papan itu isinya ada tulisan yes, no, sama alfabet. Iya, oke, paham. Kebayang kan? Kebayang. Yang kayak tangan lu gerak sendiri gitu kan. Iya bener Bi. Terus kayak kesannya tuh kayak si tangan lo ini digerakin sama makhluk halus itu ya. Iya kan? bener. Iya, oke. Terus. Nah terus si Jasmine bilang,
nanti malam jam 12 kita main ini yuk berempat. Mira, Jenna sama Bita seneng banget ngeliat itu. Bukannya takut, mereka malah bilang, wah seru banget Jas, ayo. Tapi jangan bilang-bilang yang lain kali ya, soalnya kalau rame gak seru. Akhirnya mereka sholat maghrib, terus tadarusan, abis itu lanjut sholat isya. Mereka ngobrol-ngobrol sambil ngerjain PR mereka. Pokoknya berusaha killing time buat nunggu jam 12 itu. Nah, pas udah jam 12, Jasmine ngeluarin papannya. Mereka berempat ngumpul di balik selimut. Terus karena lampu udah mati, karena semuanya udah pada tidur, akhirnya mereka di dalam selimut itu tuh pakai senter Moebi. Dan terus mulai. Sebelum mulai, mereka mikir mau nanya tentang apa ya. Akhirnya Bita tuh kepikiran untuk nanya tentang gedung pesantren ini. Tanya aja gedung sekolah kita berhantu nggak? Akhirnya yang lain setuju. Terus ditanya sama Bita, apakah gedung sekolah ini berhantu? Tiba-tiba tangan mereka ketarik ke arah atas, terus gerak lagi ke arah kiri, ke arah tulisan yes. Tapi Mira bilang, apaan sih, ini mah digerakin sama Jenna, yakin aku. Terus Jenna bilang, enggak Mir, sumpah aku diem aja. Pokoknya di situ jadi main tunjuk-tunjukkan. Dan semuanya juga nggak ada yang ngaku di saat itu. Terus karena Mira nggak percaya, Mira bilang, ya udah coba Jenna, kamu sendirian yang tangannya di kayu. Akhirnya Jenna sekarang yang gerakin sendirian. Terus yang lain mikir pertanyaan keduanya tuh apa. Oh, aku tahu, coba deh tanya, hantunya di mana? Akhirnya Jenna nanya. Pas tangan Jenna udah di kayu, kayunya ini nggak bergerak sama sekali, diem aja. Terus Jenna bilang, kayaknya nggak bisa deh kalau sendirian. Coba kalau kita berempat lagi gimana? Akhirnya mereka nyoba lagi berempat dan nanya lagi, hantunya di mana? Terus mereka naruh tangan mereka di kayu. Tiba-tiba kayunya ini gerak ke huruf D, pindah ke I, lumayan ngebut ke S, terus cepet banget gerak ke I, N sama I di sini. Di situ mereka langsung lepas kayunya dan panik banget. Pas mereka lagi ketakutan berempat, tiba-tiba selimut mereka tuh kebuka. Kayak selimutnya tuh ditarik kenceng banget gitu Moebi. Mereka kaget terus langsung lari ke tempat tidur masing-masing. Paginya pas mereka semua udah bangun, Jasmine bilang jangan sampai ketahuan guru mereka kalau Jasmine punya papan itu. Apalagi bilang kejadian semalam. Terus karena Mira penasaran, akhirnya dia bilang, ya udah, mending nanti malam kita main lagi. Dan gak boleh ada yang curang ya. Akhirnya mereka mandi terus siap-siap ke gedung sekolah dan belajar kayak biasa. Nah, akhirnya pas udah jam 12 malam, mereka nyiapin semuanya kayak kemarin malam. Mereka duduk juga di bawah selimut yang mereka bikin dan pakai senter juga. Kali ini mereka nyiapin pertanyaan-pertanyaannya tuh dari jam 8 malam. Pertanyaan pertamanya, yang semalam itu siapa yang gerakin? Terus tangan mereka berempat ditaruh di kayu. Dan tiba-tiba kayunya bergerak. Jawabannya kayak ke huruf N, terus ke A, lanjut ke L, dan berhenti di A. Nala. Iya. Nah, di situ Jenna bilang, Nala. Di situ mereka berempat tuh merinding banget, tapi nggak percaya juga. Akhirnya dilanjutin. Kita nanya, Nala siapa? Pas mereka naruh tangannya di kayu, nggak gerak sama sekali. Berkali-kali ditanya juga nggak gerak. Akhirnya mereka ganti pertanyaan. Halo Nala, Nala maaf ya kita ganggu. Nala mau nggak kenalan sama kita? Di situ mereka diem, nunggu kayunya gerak. Akhirnya kayunya gerak ke huruf M, A, terus U. Ya ampun. Pas abis berhenti di huruf U, tiba-tiba senter mereka mati. Terus mereka dengar ada suara kayak orang loncat-loncat di tempat tidur. Kayak bunyi per gitu kan, nih gitu kan. Mereka berempat diem. Makin lama suara loncat-loncat ini tuh kayak makin deket ke mereka. Kayak loncat tapi pindah-pindah kasur. Kayak yang makin lama makin deket ke mereka gitu loh. Pas suaranya udah deket banget, tiba-tiba ada suara anak kecil di kupingnya Bita ngomong, katanya mau kenalan. Oh shit. Wah, di situ mereka berempat nangis-nangis, istighfar, teriak-teriak, sampai selimut mereka dibuka sama teman-teman di kamarnya dan lampunya tuh dinyalain. Akhirnya mereka berempat ketahuan sama teman-temannya kalau mereka lagi main papan Ouija. Besokannya teman-teman sekamarnya ngadu ke gurunya dan lampunya tuh dinyalain. Akhirnya mereka berempat ketahuan sama teman-temannya kalau mereka lagi main papan Ouija. Besokannya teman-teman sekamarnya ngadu ke gurunya kalau Mira, Bita, Jenna sama Jasmine tengah malam main papan Ouija dan ketakutan karena katanya ada setan yang muncul. Terus mereka berempat dipanggil ke ruang guru dan dimarahin sama guru mereka.
dan papan OIJ-nya tuh disita. Di situ jujur mereka berempat kapok beneran. Dan Bita ngomong ke gurunya kalau mereka disamperin hantu namanya Nala. Pas denger itu gurunya tuh marah banget dan mereka dapat hukuman. Karena itu kan pesantren yang mau Bi. Jadi mainan kayak gitu kan nggak boleh dong ya di Islam. Iya. Jadi mereka tuh dihukum. Disuruh piket kebersihan selama seminggu, sama mereka berempat ditaruh di satu kamar. Isinya tuh bener-bener cuma mereka berempat aja. Di situ mereka disuruh ngafalin Al-Quran dan boleh balik ke kamar pas udah hafal ayat-ayat yang disuruh hafalin. Ya. Nah pas udah malam Bita bilang ke semuanya kalau dia ngerasa badannya tuh demam. Pas dipegang sama Mira, bener badannya tuh demam. Terus akhirnya Bita disuruh tidur duluan sama Mira dan yang lain. Jadi posisi kamar baru mereka tuh ada satu kasur gede untuk mereka tidurin dan kamarnya tuh sempit posisinya. Oh jadi satu kasur berempat. Iya. Oh. Nah pas Bita udah tidur, gak lama yang lain tidur juga. Terus sekitar jam 2 pagi, Mira kebangun karena dengar ada suara orang nangis. Karena posisi tidurnya Bita paling pojok dan sebelahnya si Bita tuh Mira, jadi posisi Mira tuh ngebelakangin Bita. Jadi Mira berusaha nengok ke belakang kan karena sumber suaranya dari Bita. Pas Mira nengok ke Bita, Mira ngeliat Bita posisinya duduk sila sambil kepalanya miring dan senyum ngeliatin Mira. Di situ Mira kaget dan berusaha goyang-goyangin Bita. Bita sadar Bit. Terus Bita malah senyum pakai gigi ngeliatin Mira sambil kepalanya miring. Di situ Mira teriak-teriak, Astagfirullah, astagfirullah, biar Jana sama Jasmine tuh bangun. Pas Mira teriak, Bita ngedeketin badannya ke Mira. Posisi mukanya Bita di depan mukanya Mira. Kepalanya miring ke kanan, miring ke kiri sambil ngomong, Astagfirullah, astagfirullah. Oh shit. Di situ mereka bertiga lari keluar kamar buat manggil guru mereka. Dan pas guru mereka masuk buat nyamperin kamarnya, Bita udah gak ada. Hah? Akhirnya mereka bertiga sama gurunya nyari Bita muter-muter, ngecek-ngecek ke kamar yang lain. Tetap gak ada. Sampai akhirnya gurunya ini tuh bilang, jangan-jangan di gudang. Mereka semua jalan ke gudang. Posisinya di pojok sederet sama ruangan kamar mereka tadi. Pas mereka buka gudang, ternyata bener ada Bita, posisinya pingsan tiduran di gudang. Akhirnya gurunya langsung bawa Bita ke kamarnya, dibaca-bacain doa. Dan pas Bita sadar, Bita dikasih air putih yang udah dibacain doa sama gurunya. Terus di situ gurunya tuh bilang, Moibi, kenapa mereka dihukum banget? Karena permainan yang mereka mainin tuh bisa ngundang arwah-arwah kan. Dan sekarang gurunya tuh yakin kalau Bita itu dihantuin sama Nala. Nala itu tuh korban bully di pesantren 3 tahun lalu. Nala meninggal karena dipukulin teman-temannya di gudang itu. Oh shit. Anjing Bi, sebenernya percaya nggak percaya sih mainan Oija ini bisa ngundang setan ya. Tapi menurut gue kalau misalnya emang beneran ada salah satu korbannya kayak si Bita ini sampai kerasukan sama arwah Nala, kayak ini papan beneran ada setannya nggak sih? Jadi ceritanya tuh ada 2 orang cewek dan cowok. Mereka pacaran. Tapi mereka pacaran nih beda agama. Yang cowoknya Islam dan yang ceweknya ini Katolik. Oke. Nah, tapi dengan beda agama itu mereka tetap memutuskan buat nikah. Jadi mereka nikah beda agama. Nah, pernikahan beda agama ini ternyata ditentang sama keluarga cowoknya. Karena ternyata keluarga cowoknya ini konservatif, dimana mereka nggak setuju dengan pernikahan beda agama. Ya udah, akhirnya si cewek dan cowok ini memutuskan buat kawin lari. Akhirnya mereka kawin lari dan mereka pindah ke Jakarta. Awalnya tuh semuanya baik-baik aja, nggak ada masalah segala macam. Dan ada suatu waktu ketika si cowok ini harus kerja. Nah si cowok ini tuh backgroundnya dia kerja di bagian perkapalan atau pelayaran. Gue nggak terlalu paham dia nakoda atau perwira kapal. Intinya dia harus kerja tuh dia melaut dan dia cuma bisa pulang 6 bulan sekali. Oke. Nah berarti kan istrinya tinggal sendiri dong. Si istrinya ini tinggal di sebuah apartemen lah. Nah beberapa kali tinggal sama suaminya tuh istrinya nggak apa-apa, dia baik-baik aja. Tapi entah kenapa masuk ke tahun kedua ada satu momen di saat suaminya ini lagi melaut, si istrinya tuh nelponin dia bilang kayak, kamu kapan pulang? Aku gak ada yang nemenin nih.
Terus dia nangis-nangis segala macem. Dan suaminya ini bingung, itu tuh nggak kayak dia yang biasanya. Tapi ya suaminya nyoba nenangin istrinya dan akhirnya dia bisa kerja lagi. Tapi beberapa hari kemudian si istrinya ini sempat nelponin suaminya dan gak diangkat karena suaminya lagi sibuk kerja. Setelah beberapa miss call itu, pas suaminya ngeliat HP, chat terakhir dari istrinya, dia ngomong help. Karena si suaminya khawatir, akhirnya dia langsung ngehubungin orang kepercayaan suaminya. Yang mana orang kepercayaan ini tuh adiknya si cewek ini. Nah, karena background story-nya, si cewek ini tuh sebenarnya yatim piatu. Cewek ini tuh istrinya. Betul. Si istrinya ini yatim piatu dan satu-satunya keluarga yang dimilikin sama si istrinya ini ya cuma adiknya doang. Akhirnya si suaminya ini ngasih tahu adiknya si istrinya dan dia nyuruh buat ke apartemennya, tolong temenin dong. Ada apa nih gitu kan? Untuk ngecek lah ya. Untuk ngecek. Terus ya udah akhirnya si adiknya ini nyamperin ke apartemennya. Dia ketok pintu apartemennya, gak ada jawaban. Akhirnya didobrak lah apartemennya itu. Dan lu tahu apa yang dia lihat? Apa? Si adiknya ini ngelihat kakaknya udah tergeletak di kamar mandi. Si adiknya ini ngelihat kakaknya udah tergeletak di kamar mandi. Mulutnya berbusa, dia udah gak sadar. Dan di deket kakaknya, dia ngelihat ada pembersih kamar mandi yang udah kebuka dan botolnya udah habis setengah. Anjir. Diminum gitu deh. Kita bisa simpulin kayak gitu. Nah, atas kejadian itu, akhirnya ya udah dia dibawa ke rumah sakit. Dia dirawat buat beberapa hari dan akhirnya dia membaik. Akhirnya dia udah boleh pulang. Nah, cuman semenjak kejadian itu, si istrinya ini tuh gak pernah mau ngomong. Dia susah disuruh makan. Pokoknya dia jadi aneh banget deh. Nah, beberapa minggu setelah kejadian dia dirawat di rumah sakit itu, si suaminya ini akhirnya dapat kabar lagi dari adiknya si cewek. Dia dikasih tahu, dia ditelepon kalau misalnya istrinya ini masuk rumah sakit lagi. Karena si istrinya ini jatuh dari apartemen lantai 3 dari apartemen mereka. Ngejatuhin diri berarti. Dia ngejatuhin diri. Beruntungnya si cewek ini masih hidup. Walaupun ya keadaan dia udah parah banget, tulangnya udah patah. Hampir semua tulangnya patah dan ya dia udah nggak bisa gerak lah segala macam. Nah, selama di rumah sakit dia ditemenin sama si adenya. Jadi dia berdua di rumah sakit itu. Nah, di satu malam ada kejadian yang aneh banget. Dalam keadaan cewek ini tulangnya hampir patah semua, dia udah diperban dan kedua tangannya tuh dikasih papan gitu karena patah kan tulangnya. Tiba-tiba si cewek ini bisa berdiri. Dia bangun dari tempat tidurnya. Dia ngambil pisau buah di kamar rawatnya itu. Terus dia nyoba buat nusukin pisau ini ke lehernya dia sendiri. Untungnya karena dijagain sama si adeknya ini bisa nyegah. Akhirnya si cewek ini gak berhasil lah buat nusukin pisau ke lehernya dia. Gara-gara kejadian itu, si adeknya ini bingung banget, kayak gimana caranya kakak gue tulangnya udah patah kok masih bisa bangun, bahkan dia ngelakuin ini udah aneh banget. Secara medis nggak mungkin bisa gitu. Akhirnya si adeknya ini punya pikiran buat manggil orang pintar dalam tanda kutip. Karena nggak mungkin kakak gue bisa kayak gini. Dan medis pun nggak berhasil nyelamatin kakak gue, istilahnya gitu kan. Ya udah akhirnya si adeknya ini manggil orang pintar, dia datang dan akhirnya si adeknya ini dikasih tahu sama orang pintar ini sesuatu hal yang ngagetin dia banget. Yang mana dia langsung ngasih tahu ke suami kakaknya. Dia bilang kalau ternyata kakaknya ini punya kecenderungan buat bunuh diri itu bukan karena kemauannya dia, tapi karena dia ini dikirimin ilmu hitam sama orang. Dan lu tahu siapa orang yang ngirimin? Siapa? Ternyata yang ngirimin itu adalah keluarga si cowoknya. Keluarga cowok ini dari awal kan gak setuju sama pernikahan mereka. Makanya keluarga si cowok ini nyari cara gimana misahin mereka berdua.
Tapi di sisi lain, si keluarga cowok ini tuh beranggapan kalau perceraian tuh masih suatu hal yang aib gitu, masih tabu. Makanya keluarga si cowok ini nyari cara gimana misahin mereka berdua tanpa adanya perceraian. Oke. Sampai akhirnya keluarga si cowok ini berkesimpulan buat ngebunuh aja nih si cewek. Oke, ngerti. Jadi lu bayangin aja, lu dikirimin ilmu hitam dari orang tua lu sendiri buat nyelakain pasangan lu.